ini tindak lanjut dari hasil kunjungan lapangan, beberapa kali kunjungan lapangan yang dilakukan oleh Komisi 4 yang menunjukkan bahwa program food estate ini belum terlalu berhasil dari yang direncanakan semula. Itu yang pertama. Yang kedua, karena food estate ini memakan anggaran yang sangat besar ya, sudah sekian tahun, bahkan masih terus dianggarkan 2021-2012 dari Kementerian Pertanian saja sudah menganggarkan 1,5 triliun. Nah, tahun 2023 DAK untuk food estate pun cukup besar, mencapai 2,1 triliun. Ya. Tetapi apa yang berjalan di food estate itu tidak sesuai dengan harapan. Lumbung pangan yang awalnya menjadi impian dari food estate tidak terwujud. Sementara semakin lama negara mengalami kerugian yang cukup besar. Ya. Jadi beberapa hal yang penting dari data-data mengenai food estate, rencana program selanjutnya itu menjadi fokus tujuan dari dibentuknya pansus panja ini, Bu. Oke, baik. Kalau dari Pak Didik sendiri, Anda melihatnya begitu ya, evaluasinya untuk food estate ini seperti apa? Apakah betul seperti yang disampaikan oleh Komisi 4 DPR RI atau justru yang seperti disampaikan oleh pemerintah? Karena pemerintah sendiri membantah begitu ya bahwa program food estate ini gagal karena hingga saat ini masih dibutuhkan tentunya trial and error juga begitu ya, progres juga untuk melihat seperti apa metode yang paling efektif untuk diterapkan di tiap-tiap lokasinya. Anda sendiri dari sudut pandang petani seperti apa, Pak? Baik, Mbak Syarifah, terima kasih. Saya Didik Setiawan dari Pemuda Tani dan untuk mewakili Ketua Umum saya, sahabat Rina Saada di bawah kepemimpinan Bapak Muldoko ya, sebagai Ketua HKTI. Jadi Mbak, kami sebagai Pemuda Tani menilai food estate ini tidak gagal ya, akan tetapi masih belum maksimal. Karena apa? Karena indikator kegagalan itu kan seharusnya dari pemerintah sendiri juga menentukan SOP atau standarisasi yang jelas. Karena kita ini dari teman-teman pemuda tani juga melihat bahwa dari tahap perencanaan, pelaksanaan ya hingga pelaporan tadi sesuai data ini sangat lemah. Dari perencanaan saja kita lihat sangat terlihat terburu-buru dan ambisius. Padahal namanya program pertanian ini kan butuh tahapan-tahapan yang jelas. Nah, secara juknis pelaksanaan program sebagai pedoman umum mereka yang diajak kerjasamakan saja saya lihat masih sangat belum detil ya. Sehingga kita juga mempelajari bagaimana teknis pelaksanaannya saja sampai hanya pada tataran aturan-aturan dan administratif seperti itu. Kita kan belum bisa mengakses bagaimana proposal kerjasama yang mereka ajukan ke pemerintah seperti apa proposalnya, visibility study-nya itu betul apa enggak. Saya lihat ini sebuah keteledoran ya, keteledoran baik di pemerintahnya juga lemahnya pengawasan dari anggota dewan kita juga kadang-kadang kita menilai anggota dewan kita galak di forum, tetapi kan pada saat bagi-bagi program dan pelaksanaan di lapangan ya tidak segalak di rapat-rapat dewan seperti itu, Mbak. Oke. Oke, baik, Pak Didik, tadi saya setuju dengan Anda begitu ya bahwa anggota dewan kita juga biasanya galak di forum begitu, tapi tentu kita mengekspektasikan ada sesuatu yang lebih ketika di lapangan begitu. Nah, dari Pak Daniel Johan sendiri kita kembali lagi begitu ya kepada urgensinya untuk panja dan juga pansus ini dibentuk begitu seperti apa? Karena tadi kalau kita dengar pendapat dari Pak Didik, kemudian juga sama seperti yang disampaikan oleh sejumlah pihak dan juga ahli lainnya bahwa tentu dibutuhkan waktu begitu untuk melihat apakah program food estate ini berhasil ataupun juga tidak begitu. Nah, sehingga urgensinya sekali lagi seperti apa dan juga bagaimana apa yang menjadi target untuk dibentuknya pansus dan juga panja ini, Pak? Ya, pertama sebenarnya apa yang dijelaskan oleh sahabat Didik itu menjelaskan bahwa sangat rapuhnya ya food estate yang sudah saat ini dijalankan oleh pemerintah. Pertama karena sejak awal kita mewanti-wanti bahwa food estate ini harus memiliki kajian yang mendalam. Sehingga pada saat pelaksanaannya kita semakin mengurangi kegagalan.
Nah, sementara kajiannya pun tidak ada. Seperti lahan, ternyata lahan-lahan sebagian besar yang ada itu tidak sesuai dengan agroklimat yang ada, sehingga produksinya tidak seimbang dengan anggaran yang dikeluarkan. Tidak ada peningkatan produksi. Nah, lalu tentu dengan pansus panja yang akan kita dorong ini, kita berharap kita menghasilkan data yang detail, memahami persoalan apa yang sesungguhnya terjadi, dan ujungnya adalah melakukan perbaikan tata kelola. Baik secara anggaran, khususnya adalah perencanaan. Karena tujuan food estate kita bisa melakukan swasembada misalkan. Tapi apakah Produksi harus bisa dalam bentuk meningkat. pansus atau panja, Pak? Apakah tidak bisa diselidiki secara langsung saja begitu, Pak, tanpa membentuk sebuah panitia khusus ataupun juga untuk tadi ya dari panja sendiri, Pak? Ya, secara langsung kita sudah lakukan ke lapangan di sejumlah RBP, di sejumlah raker juga kita bahas persoalan ini. Tetapi dengan adanya panja, nanti hasil dari panja itu menjadi sesuatu yang lebih serius yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah. Dan tentu kita bicara fokus. Kalau di dalam raker, di dalam FGD, waktunya sangat terbatas. Tetapi dengan panja, kita akan lebih fokus, berharap hal-hal detail, hal-hal yang sangat prinsipil itu bisa, khususnya mengenai data ya, bisa kita dapatkan.